Dapat? Sorry, aman nggak? Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung hari ini pada Senin 20 Oktober 2025, di mana Kejagung menyerahkan dana sitaan senilai 13 triliun rupiah kepada negara. Uang tersebut adalah uang yang disita dari 3 grup korporasi dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Dana tersebut berasal dari titipan 3 korporasi, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musimas Group. Total beban uang pengganti yang harus dibayarkan ke negara oleh korporasi terkait adalah sekitar 17,7 triliun rupiah, sehingga sisanya adalah 4 triliun rupiah yang saat ini masih ditagih. Nampak Presiden Prabowo langsung disambut dan juga dibersamai oleh sejumlah jajaran dari Kejaksaan Agung. Ada pula laporan bahwa dalam acara serah terima ini, Presiden Prabowo yang hadir langsung menerima penyerahan tersebut serta menunjukkan bahwa kegiatan ini terkait dengan pengawasan atau aksi tingkat tinggi pemerintahan. Kegiatan ini pemirsa tentunya sangat penting, di mana menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap korporasi besar karena tindak pidana korupsi atau fasilitas ekspor ilegal sedang bekerja secara nyata. Penyitaan dan pengembalian dana ke negara adalah salah satu mekanisme untuk pemulihan. Melihat Presiden Prabowo hadir, ini menandakan bahwa dijadikan sebagai momen politikal atau simbolik. Pemerintah ingin menegaskan komitmen pemberantasan korupsi. Kalau dilihat dari jumlah yang cukup besar, pemirsa, yakni sebesar 13 triliun rupiah, yang artinya potensi kerugian atau aliran dana korupsi dalam sektor ekspor CPO ini cukup signifikan. Sekali lagi pemirsa, terdapat 3 korporasi dalam perkara korupsi ini. Dan sekali lagi dana tersebut berasal dari titipan 3 korporasi, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musimas Group. Kasus ini pemirsa berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor pada industri minyak, yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan turunannya,
Kejagung juga mengusut perkara yang menyangkut 3 kelompok korporasi besar. Sementara untuk Permata Hijau Group, ini disalurkan melalui anak usahanya. Dan untuk Wilmar serta Musimas Group, ini berdiri sendiri. Keterangan resmi yang didapat dan saat ini yang sedang ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto adalah total kerugian negara. Uang yang menumpuk di belakang Presiden Prabowo beserta dengan Kejagung yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah sejumlah 13 triliun rupiah. Sementara untuk kerugian ini mencapai 17,7 triliun rupiah. Artinya masih ada sekitar 3 triliun lagi yang masih akan ditagih. Dalam proses penyitaan, secara terperinci Kejagung mencatat bahwa dari 3 korporasi, Wilmar Group membayar pengganti yang paling banyak, yakni sekitar 11,88 triliun. Sementara Musimas Group diwajibkan untuk membayar sekitar 4,89 triliun. Dan anak usaha Permata Hijau Group atau PT Nagamas Palm Oil Lestari diwajibkan membayar sekitar 937,5 miliar. Proses hukum sebelumnya ini menunjukkan bahwa ada putusan dari pengadilan yang memutus onslag atau lepas terhadap beberapa korporasi dalam perkara ini. Kemudian Majelis Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan atau mengkoreksi putusan tersebut sehingga Kejagung dapat melakukan penyitaan serta penagihan. Hari ini pemirsa, Senin 20 Oktober 2025, Kejagung melakukan penyerahan uang titipan atau sitaan senilai 13 triliun ke kas negara. Angka yang agak berbeda dan juga masih dalam perkiraan. Ada yang menyebut 13 triliun, namun ada juga yang menyebut 13,2 triliun. Dan sesaat lagi nampaknya kita akan menyimak bersama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Proses serah terima penyitaan 13 triliun rupiah dari kasus korupsi CPO atau crude palm oil. Selamat siang dan selamat datang dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mengawali acara dengan menyaksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selamat menyaksikan. Subur, laut yang luas, dan hutan tropisnya melimpah sumber daya yang jadi kebanggaan dunia. Salah satunya kelapa sawit, komoditas emas hijau yang menjadikan Indonesia penghasil minyak sawit mentah CPO nomor 1 di dunia. Itu muncul teori. Justru maka harga melonjak, rakyat kosong, rakyat mengalir. Bagaimana mungkin negeri penghasil sawit terbesar justru kekurangan minyak goreng, padahal tidak ada kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan kewajiban sebagian hasil sawit digunakan untuk kebutuhan rakyat. Tapi kenyataannya, sebagian besar minyak justru diekspor. Kapal-kapal berlayar meninggalkan dapur rakyat yang kekurangan. Negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.
aneh sekali. Tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang saya beri nama Selakas Nomen. Melihat kejanggalan ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memproses hukum dengan mengungkap dalang di balik kelangkaan minyak goreng serta berhasil membuktikan kerugian negara sebesar 17,7 triliun rupiah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi kami, siapapun, saya akan lakukan penanganan ini yang luar biasa karena memerlukan kecepatan. Makanya hari ini kita tetapkan tersangka, hari ini kita tahan. Langkah tegas pun diambil melalui penyitaan. Lebih dari 13,2 triliun berhasil diamankan untuk negara. Dari jumlah itu, negara berhasil merampas uang hasil kejahatan Wilmar Group sebesar 11,88 triliun, serta Musimas dan Permata Hijau Group dengan total lebih dari 1 triliun. Dari kebun sawit hingga ruang sidang, Kejaksaan menegakkan hukum dengan tegas dan transparan. Karena hukum bukan sekadar aturan, melainkan penjaga keadilan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Keadilan ditegakkan, kerugian negara dipulihkan, dan kemakmuran kembali ke tangan rakyat Indonesia. Baik, telah kita saksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Bapak Purbaya, Menteri Keuangan. Bapak Safi Samsudin, Menteri Pertahanan. Bapak Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, Pak Doni Uskaria, Bapak Teddy Indrawijaya, Sekretariat Kabinet, Kasum, Bapak Risa, para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan, para pejabat Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Bapak Geri Munardi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Bapak Heri Panjaitan, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Agus Nusanto, Wakil Direktur Utama Bank Rakyat, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya kepada industri kelas kelapa sawit. Kejaksaan Agung saat ini fokus penegakan hukumnya pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan khususnya adalah sektor yang menyangkut harkat hidup rakyat. Kita telah melakukan penindakan atas korupsi garam, korupsi gula, kemudian baja yang menyangkut harkat hidup masyarakat, kami utamakan terlebih dahulu. Kemudian tentunya dalam perkara ini barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan
dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan kemarin kami telah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Bahwa Kejaksaan telah melakukan suatu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musimas Group serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta pada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta bisa menunda, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami ya kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Kemudian para terdakwa Wilmar Group dengan total 11,88 triliun, kemudian Permata Hijau Group 1,86 miliar dan Musimas 1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah yang 4,4 akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan mungkin cicilan-cicilan, tetapi kami juga akan meminta pada mereka untuk tetap ada tepat waktunya. Kami tidak mau ini berpanjangan sehingga kerugian-kerugian itu tidak segera kami kembalikan. Bahwa keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan satu wujud upaya Kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan, dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini nanti bisa Bapak mungkin menyaksikan kami akan menyerahkan uang ini kepada Pak Menteri, dan tentunya saya harapkan terserah Pak Menteri mau digunakan untuk apanya, tapi apa yang kami lakukan semuanya untuk masyarakat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita saksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Untuk itu, kami mengundang Jaksa Agung dan Menteri Keuangan untuk mengambil tempat. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244.538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi.